Kopi Antiks Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asyun Ki Sarkim Negula Jaya. Kembali saya ingin mengajak Baraya Kopi Antik Inspire untuk kembali berdiskusi, berdialektika tentang tema, tentang topik yang insya Allah sangat bermanfaat, bermakna, menginspirasi, dan juga dapat membangun konstruksi cara berpikir kita agar lebih baik lagi, lebih konstruktif lagi, dan lebih menatap ke depan. Dalam kesempatan ini kembali saya ingin berbincang tentang ilmu komunikasi. Ilmu yang sampai hari ini masih menjadi kajian saya, masih saya pelajari, karena hal ini menyangkut dengan mata kuliah yang saya ampu di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun atau UIKA Bogor. Kemarin kita sudah berbincang berkaitan dengan komunikasi intrapersonal sebagai salah satu komunikasi yang sangat fundamental dalam menentukan komunikasi yang selanjutnya, terutama komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan juga komunikasi massa yang sifatnya lebih heterogen lagi. Hari ini saya ingin berbincang tentang pentingnya yang disebut dengan ilmu komunikasi, terutama dilihat dari sisi nilai-nilai fungsinya. Jadi kalau kita coba perhatikan berkaitan dengan bagaimana persepsi, bagaimana pandangan orang berkait tentang ilmu komunikasi, biasanya banyak di antara kita yang menganggap bahwa yang namanya ilmu komunikasi itu ilmu yang sangat kecil, ilmu yang tidak memberikan efek apapun dalam hidup dan kehidupan, karena memang yang disebut dengan komunikasi itu berjalan secara alamiah, berjalan secara natural, sebagaimana insting manusia sebagai hayawan natik, sebagai hewan yang bisa berpikir, yang kemudian dengan pikirannya dia bisa mengeluarkan gagasan berupa kata-kata dan seterusnya. Padahal yang disebut dengan ilmu komunikasi tentu tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang sangat bersifat penting yang tentu kalau seseorang memahami ilmu komunikasi biasanya akan lebih cepat dia memahami berkaitan dengan praktek, kemudian juga berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan interaksi yang terjadi di hadapannya. Ini salah satu di antara orang yang memiliki kelebihan ilmu komunikasi. Pertama, saya ingin mendekatinya dengan pendekatan keagamaan, karena memang prodi atau program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini konon katanya per akhir tahun ini, bulan Desember 2022, ini nomenklaturnya akan berubah menjadi ilmu komunikasi Islam. Jadi karena memang ada perubahan nomenklatur menjadi ilmu komunikasi Islam, maka mau tidak mau Islam ini menjadi bagian yang terpenting di dalam ilmu ini. Jadi ada ilmu komunikasi, tapi sisi yang lain ada nilai yang dicoba ditancapkan berkaitan dengan norma, berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan worldview Islam. Jadi ilmu komunikasi Islam. Saya ingin mengutip salah satu ayat Al-Quran, yang salah satunya ini penting karena berkaitan dengan bagaimana dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yang melahirkan satu drama yang sangat luar biasa, dan ini sering banyak
dibahas oleh para ulama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, 32, 33 sampai 34. Di sana ada dialog yang sangat luar biasa yang saya pikir ini menjadi salah satu inspirasi berkaitan dengan pentingnya yang disebut dengan ilmu komunikasi. Karena pada hakikatnya kita manusia itu memang dicipta, diajarkan, kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami, menguasai yang disebut dengan ilmu komunikasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan 34 itu di sana diinformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam ini beberapa nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati. Nah, di sana itu dijelaskan Allah mengajarkan beberapa nama, beberapa benda, beberapa simbol, beberapa hakikat, hal yang penting, hakikat ilmu dan lain sebagainya. Kemudian dia berpaling kepada malaikat dan berkata, anbi'uni bi asma'ihim, supaya malaikat, kalau memang malaikat ini makhluk yang lebih utama dibandingkan dengan Nabi Adam, silahkan sebutan. Tapi ternyata subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Mereka berserah bahwa Maha suci Allah, maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang diajarkan. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Silahkan Adam, coba sebutkan simbol-simbol itu, sebutkan nama-nama itu, sebutkan benda-benda itu, sebutkan nilai-nilai keilmuan dari hakikat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dia. Dan ternyata Nabi Adam begitu lancar, luar biasa menyebutkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ujung-ujungnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang pada akhirnya karena ada keunggulan yang dimiliki oleh Nabi Adam berkaitan dengan potensi komunikasi, kalau saya menyebutnya ini potensi komunikasi yang tidak dimiliki oleh para malaikat, usjudu li Adam. Mereka disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, tapi ada satu kelompok yang menolak, illa iblis, kecuali iblis yang ternyata ujung-ujungnya aba wastakbaro. Dia itu kenapa tidak mau sujud? Karena dia merasa enggan, karena dia merasa paling besar, karena dia merasa takabur. Sampai-sampai dalam ayat yang lain, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku ini lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam. Aku ciptakan dari zat yang lebih mulia, yakni api, sementara Nabi Adam ciptakan dari zat yang sangat buruk, yakni tanah. Ini salah satu pembangkangan yang sangat luar biasa, tapi paling tidak disinilah salah satu di antara pentingnya Allah Subhanahu wa taala atau pentingnya yang disebut dengan ilmu komunikasi yang memang menjadi salah satu di antara kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Jadi ternyata kalau kita perhatikan ayat ini malah ditambah dengan ayat yang lain, kita coba ambil salah satunya misalnya dari surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Rahman, yang Maha Penyayang, sifat Allah. 'Allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dan juga menciptakan kita manusia. 'Allamahul bayan, Allah sendiri yang kemudian mengajarkan bagaimana penjelasannya, mengajarkan bagaimana cara memahaminya. Salah satu cara memahaminya itu yakni dengan pendekatan komunikasi. Inilah salah satu pentingnya yang disebut dengan nilai-nilai komunikasi. Jadi tidak sederhana seperti yang dibayangkan oleh kita bahwa ini adalah insting, ini adalah naluri, ini alamiah. Betul, karena memang manusia adalah makhluk komunikatif, makhluk yang senantiasa mengekspresikan hal-hal baik dengan yang bersifat komunikasi verbal ataupun bersifat non verbal. Nah, justru dalam mempelajari ilmu komunikasi kita akan didorong untuk bisa tahu apa sebetulnya yang mendorong orang berkomunikasi.
Kemudian juga apa juga yang menjadi manfaat kalau kita terbiasa mempelajari ilmu komunikasi. Bagaimana juga faktor-faktor tertentu, misalnya citra diri, ini penting nih. Orang banyak membangun citra diri, kemudian juga field of experience, bagaimana juga pengalaman seseorang itu akan berpengaruh pada komunikasi. Kemudian juga situasi komunikasi tertentu juga akan berpengaruh pada komunikasi. Dan orang yang menjadi mitra komunikasi kita, bagaimana juga kok bisa mempengaruhi kita. Sadar-sadar kita hari ini tergantung dari komunikasi kita dengan yang lain. Ini salah satu di antara pentingnya. Apa yang mendorongnya? Kenapa mesti bentuk citra diri? Dan kenapa juga kemudian hakikatnya ternyata kita dibentuk sadar tidak sadar oleh komunikasi kita dengan orang lain. Nah, salah satu yang menarik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah saya ingin meminjam sistematika atau rumusan yang diungkapkan oleh salah satu pakar komunikasi, William E. Gordon. Dia menulis dalam bukunya Communication, Personal, and Public. Dia menyebutkan bahwa setidaknya fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama, komunikasi sosial. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Yang ketiga, komunikasi ritual. Yang keempat, ada yang disebut dengan komunikasi instrumental. Ini yang dirumuskan oleh Gordon, dan juga kalau saya baca buku-buku ajar yang ditulis oleh para ilmuwan-ilmuwan komunikasi Indonesia, ini juga sering dikutip oleh mereka di dalam buku-bukunya. Jadi ada 4, ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, kemudian ada komunikasi instrumental. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana yang disebut dengan komunikasi sosial. Jadi kalau kita coba urai dalam konteks komunikasi sosial, sesungguhnya apa sih yang menjadi sisi penting kita mempelajari komunikasi dalam konteks sosial. Jadi kalau misalnya salah satu ahli komunikasi, misalnya si Thomas M. Scheidel, dia menyebutkan bahwa kita berkomunikasi itu untuk menyatakan dan mendukung identitas diri kita, kemudian membangun kontak sosial dengan orang sekitar kita, kemudian juga untuk mempengaruhi orang lain, untuk bisa merasa, berpikir, dan berperilaku seperti yang kita inginkan. Maka yang paling terpenting sesungguhnya adalah tujuan dasarnya. Kata si Scheidel, ini kita kutip Scheidel, komunikasi sosial itu adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi kita. Jadi kalau misalnya ada salah satu pakar komunikasi, si namanya Charles H. Cooley, dia menyebutkan bahwa kita itu hakikatnya the looking glass cell, persis seperti sedang bercermin dalam sebuah gelas, bahwa apa yang kita pikirkan tentang kita sesungguhnya adalah pikiran orang yang memikirkan tentang kita. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu siapa kita, tapi kita tahunya itu adalah kita yang dibentuk akibat dari komunikasi dengan orang lain. Jadi secara komunikasi sosial sesungguhnya yang pertama kita itu adalah untuk membangun konsep diri. Ini satu hal yang sangat penting. Insya Allah nanti pada video yang selanjutnya saya akan bahas komunikasi sosial atau fungsi komunikasi secara sosial sesungguhnya adalah yang pertama membangun konsep diri. Yang kedua adalah untuk aktualisasi diri kita. Yang ketiga, untuk keberlangsungan hidup kita, survival of the fittest. Dalam rangka apa? Agar kita lebih bahagia, agar kita bisa menghindari tekanan dan ketegangan melalui komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi secara komunikasi sosial sesungguhnya pentingnya itu atau fungsinya itu ada 3. Bentuk konsep diri, kemudian juga aktualisasi diri kita untuk menunjukkan eksistensi kita. Yang ketiga, untuk keberlangsungan hidup. Ini nanti secara
bertahap kita akan bahas berkaitan dengan fungsi komunikasi seperti yang diungkapkan oleh William E. Gordon. Demikian Baraya Kopi and Inspire ini sebagai pengantar awal menuju fungsi komunikasi yang dalam video selanjutnya akan kita bahas secara lebih detail. Ini barangkali mudah-mudahan bermakna, bermanfaat, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar stand